Wonten ngersanipun para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jemaah sholat subuh Masjid Nurul Huda 19 ingkang kawula hormati. Sumangga langkung rumiyin kita tansah ngujukaken rasa puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Saengga kula panjenengan sami saged lenggah makempal manunggal wonten Masjid Nurul Huda 19 menika kanthi wilujeng tanpa alangan satunggal menapa. Sholawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kaluwarga, sahabat, saha pengikutipun, mugi sumrambah dumateng kula panjenengan sedaya. Ingkang kita wantu-wantu syafaatipun wonten yaumul kiamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Nurul Huda 19 ingkang kawula hormati, nyuwun pangapunten ing enjang punika kula menjudul 5 amalan setelah bulan Ramadan. 5 amalan setelah bulan Ramadan. Jalan ketakwaan memang tidaklah mudah. Ramadan dengan berbagai amalan di dalamnya menjadi jalan tol untuk mencapainya. Namun tentu saja Muslim yang sempurna adalah mereka yang senantiasa menjaga amalan mereka, terutama amalan setelah bulan Ramadan. Naiknya antusias beramal di bulan Ramadan menjadi pemandangan yang lumrah dijumpai. Selain termotivasi dengan besarnya pahala beramal di bulan itu, momentum juga ikut memberi pengaruh pada masyarakat. Masjid yang biasanya sepi pun banyak yang menjadi ramai. Fenomena tersebut merupakan sebuah kebaikan. Sayang jika amalan tidak dilanjutkan. Orang yang berhasil mencapai takwa tentu tidak akan melewatkan membuat perencanaan amalan saat bulan Ramadan berlalu. Istiqomah tanda keberhasilan. Saat bulan Ramadan, seorang Muslim ditempa dengan banyak hal. Selain harus menahan lapar dan dahaga di siang hari, saat malam tiba pun akan disibukkan dengan berbagai amalan Muslim. Di bulan tersebut mulai dari sholat taraweh, tadarus Al-Quran, bersedekah bulan Ramadan, hingga melaksanakan sahur. Secara sederhana, bulan Ramadan menjadi bulan pendidikan dengan berbagai amalan yang dilakukan. Allah sedang mendidik hambanya untuk mencapai ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang yang menyebut datangnya bulan Ramadan dengan lapang dada, dirinya akan terbiasa dengan berbagai amalan. Dengan keikhlasan yang dimiliki, tak sadar kebiasaan melakukan berbagai amalan akan terasa ringan. Disinilah tanda orang yang berhasil mencapai ketakwaan. Terlebih saat masuk bulan Syawal, hatinya berat berpisah dengan amalan-amalan di bulan puasa. Ketakwaan mengantarkan dirinya senang pada ibadah dan amalan lainnya. Untuk mempertahankan ketaatan, seorang Muslim memang butuh perencanaan amalan setelah bulan Ramadan
usai. Jemaah sholat subuh rahimakumullah, ada 5 amalan setelah bulan Ramadan. Di antaranya, yang pertama adalah sholat. Sholat menjadi amalan yang dianjurkan untuk ditingkatkan pada bulan Ramadan. Pasalnya, sholat sunnah di bulan ini dinilai sama pahalanya dengan sholat wajib di bulan lain. Dan hal yang penting, sholat merupakan tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, pangkal atau pokok semua urusan adalah Islam. Dan yang menjadi tiang atau penopang tegaknya Islam adalah sholat fardu 5 waktu. Sedangkan puncaknya adalah berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah sholat subuh rahimakumullah, dengan demikian, amalan ini jangan sampai terlewatkan. Orang yang menegakkan sholat sama arti dengan menegakkan agama Islam. Dan yang meninggalkannya sama arti dengan merobohkan agama Islam. Saat seorang muslim konsisten dan terus meningkatkan semangat untuk melakukannya, Allah pun telah menyediakan ganjaran yang luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, bahwasana Allah berfirman, aku wajibkan bagi umatmu sholat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jemaah sholat subuh rahimakumullah, amalan yang kedua adalah berpuasa 6 hari pada bulan Syawal. Puasa merupakan amalan istimewa. Tidak mengherankan jika Allah mewajibkannya bagi kaum muslimin sebulan penuh di bulan Ramadan. Untuk menjaga amalan ini, seorang muslim bisa tetap melakukannya meski di bulan lain. Mari kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang pahalanya seperti berpuasa selama 1 tahun. Amalan yang selanjutnya adalah bersedekah. Amalan yang ketiga adalah bersedekah. Untuk menjaga ketakwaan, seorang muslim juga memerlukan amalan yang menguatkan hubungan pada sesama. Satu amalan yang fleksibel dilakukan, yakni sedekah. Selain tidak ada besaran khusus, waktu pelaksanaan juga bebas termasuk di luar bulan Ramadan. Sedekah dapat dijadikan sebagai barometer bagi harta dan jiwa. Ringan bersedekah menjadi ciri harta berkah, dan kurang dalam bersedekah dapat dirasakan dengan kerasnya hati dalam jiwa. Jemaah sholat subuh rahimakumullah, amalan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Telah menjadi pemahaman bersama, bulan Ramadan merupakan waktu diturunkannya Al-Quran. Fungsinya yang menjadi petunjuk bagi manusia mengharuskan Al-Quran perlu terus dibaca setiap waktu meskipun di luar bulan Ramadan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Allah menjamin tidak ada tersesat bagi yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Toha ayat 123 yang artinya, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Jemaah sholat subuh rahimakumullah, amalan yang kelima adalah melakukan perbuatan baik. Salah satu faedah melaksanakan puasa agar manusia mampu menahan diri dari perbuatan buruk. Saat bulan Ramadan selesai, seorang muslim bisa melakukan berbagai perbuatan baik untuk mencegah melakukan perbuatan buruk. Banyak perbuatan baik yang bisa dilakukan. Dampaknya tidak hanya pada diri sendiri, namun juga orang lain.
Dengan membantu meringankan kesusahan orang lain, Allah pun akan meringankan bebannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dan kesusahan di dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahannya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa amalan yang mudah dilakukan setelah Ramadan. Dengan melakukannya, seorang muslim akan terjaga dalam ketakwaannya. Terlebih jika terus ditambah dengan berbagai amalan kebaikan lain yang dianjurkan dalam syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amalan yang kita kerjakan dan melapangkan hati setiap muslim untuk terus melakukan perbuatan baik dari waktu ke waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada kebenaran dari Allah dan ada kesalahan dari diri saya sendiri. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.